Lukas pasal 5 ayat 12 sampai dengan 16. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Pada suatu kali, Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi, ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Amin. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menghayati. Haleluya. Salam Pamuji Rahayu. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, salam sehat untuk kita semua dan tetap semangat. Titik pijak persembahan adalah rasa syukur kepada Tuhan. Persembahan merupakan respon syukur umat yang konkret atas kasih dan pertolongan Tuhan. Mari kita memasuki teks kita. Lukas pasal 5 ayat 12 sampai dengan 16 yang tadi saya bacakan. Di sana diberi judul Yesus menyembuhkan seorang sakit kusta. Saudara yang terkasih, pada zaman PP Perjanjian Baru, kusta itu diidentikan dengan kenajisan. Ketika diceritakan ada seorang yang penuh dengan kusta, ini hendak menekankan betapa sakitnya ia, tubuhnya dipenuhi dengan borok yang parah dan sangat najis. Sebenarnya kenajisan ini begitu tepat menjadi penggambaran keadaan diri kita yang telah dicemari oleh dosa. Kita semua penuh dengan kusta itu. Dari ujung rambut hingga ujung kaki tak ada yang sehat. Penuh dosa. Kusta secara rohani. Itulah kita. Mari kita yang kusta secara rohani ini belajar dari kisah seorang yang penuh dengan borok, kusta jasmani
dalam bacaan teks Rese hari ini? Ada dua hal. Yang pertama, dikatakan di sana tersungkur di hadapan Kristus. Saudaraku, tersungkur adalah posisi rendah, posisi merendahkan diri serendah-rendahnya. Tak ada keberanian untuk mendongakkan kepala. Tersungkur di hadapan Kristus harus disertai dengan kerendahan diri hingga tak memiliki keberanian mengangkat wajah untuk menatap Kristus yang kudus, yang suci. Tersungkur berarti pula suatu pengakuan keberdosaan kita bahwa saya berdosa, aku wong dosa. Dan di hadapan Tuhan kita memang benar-benar orang yang berdosa. Tak ada kelayaan sedikit pun mengunggulkan diri bahkan sombong di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana dengan kehidupan realita kita? Jangan-jangan bukannya tersungkur tapi malah malang kerik. Malang kerik itu begini ya, berkacak pinggang. Yaitu menghadap Tuhan bukannya dengan kerendahan diri, namun kesombongan. Saudaraku, perlu diluruskan. Kok enggak rendah hati, tapi kok merendahkan diri? Iya, di hadapan Tuhan kita memang harus merendahkan diri, tidak hanya rendah hati. Beda ya, rendah diri itu memang minder, tetapi dalam hal ini bukan soal rendah diri, tapi kesengajaan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tak ada ruang untuk kesombongan. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan dalam nats kita tanpa kebimbangan dan keraguan. Kata orang kusta itu, catat ini saudaraku, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dengan percaya, tanpa keraguan, ia mengatakan, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Sama halnya Tuhan, jika engkau bersedia, Tuhan mampu menyembuhkan, mentahirkan saya. Pertanyaan kritisnya, mengapa orang ini berkata mentahirkan aku? Kok tidak menyembuhkan aku? Bukankah ia sedang sakit kusta yang membutuhkan penyembuhan? Saudaraku, tampaknya orang kusta ini berbicara tidak hanya soal kesembuhan dari penyakit, melainkan juga penyucian dari kenajisan. Oleh sebab itu, ia tidak hanya menyatakan soal sembuhnya dia dari sakit, tapi tentang bagaimana ia ditahirkan, disucikan dari kenajisannya. Ia memohon pertolongan secara menyeluruh. Dan hal pentingnya, bahwa pernyataan itu sama sekali tidak menunjukkan keraguan maupun kebimbangan akan kuasa Kristus. Orang kusta itu memperlihatkan penyerahan diri secara utuh, disertai iman bahwa Kristus mampu menyembuhkan. Saudaraku, lalu bagaimana dengan kita? Bukankah kusta rohani dalam bentuk beban-beban berat, penderitaan, justru kadangkala membuat kita ragu-ragu dan kurang beriman? Doanya berubah
Dulu penuh dengan iman, Tuhan tolong saya penuh dengan sakit penyakit, saya penuh dengan beban, banyak persoalan dalam keluarga, ekonomi, relasi dan lain sebagainya. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, bahkan setahun belum ada peningkatan yang signifikan. Lalu doanya berubah, tidak penuh dengan iman lagi. Tuhan, mengapa Engkau seperti ini? Tuhan, jangan-jangan Engkau tidak ada, dan lain sebagainya. Kira-kira bagaimana dengan kita? Pertanyaan ini selalu harus diulang. Maka anjurannya adalah jangan ragu-ragu atau kurang beriman. Jika waktu sudah cukup lama tapi Tuhan belum memberikan tanggapan. Baik, sebenarnya apa tanggapan Tuhan? Apa dan bagaimana tanggapan Kristus ketika melihat seorang yang benar-benar membutuhkan pertolongannya itu? Perhatikan ini, saudaraku, agar kita tidak ragu-ragu. Mendapati kerendahan diri seperti itu, Kristus rela merendahkan dirinya pula demi menolong kita. Ayat 13 menyatakan, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Saudaraku, Kristus mengulurkan tangan dan menjamah seorang kusta. Kristus tidak mengusir si kusta ini seperti yang sering dilakukan oleh orang-orang lain. Kristus mengulurkan tangannya, menyentuh si kusta itu tanpa khawatir kesuciannya luntur. Dan kesucian Tuhan memang tak mungkin luntur. Ia menyentuh, ia menjamah si najis dan mentahirkannya, menyucikannya. Jika hal itu terjadi pada kita, kira-kira apa yang akan dirasakan? Mari mengandai-andai. Ketika semua orang menjauhi kita karena kita sakit kusta, ketika semua orang menjauhi kita karena kita berada dalam derita, lalu ada seorang yang mengulurkan tangan, menyentuh, menjamah, menolong kita. Apa yang dirasakan? Semua orang abai. Lalu ada satu orang datang mendekat, menyentuh, menjamah, dan menolong kita. Bahagia? Penuh dengan syukur, bukan? Itulah yang dirasakan oleh si kusta. Merasakan jamahan dan pertolongan Kristus. Ia yang kudus itu datang, mengulurkan tangan dan menjamah kita yang najis. Dan lagi katanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Saudaraku, kebahagiaan yang sejati adalah ketika permohonan kita dikabulkan, bukan? Lebih lagi ketika permohonan pentahiran kenajisan itu dikabulkan. Ketika penyucian atas dosa-dosa kita itu diberikan. Itulah kebahagiaan. Mari kita lanjutkan. Setelah menolong, Kristus berkata kepada orang itu, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu." Dan seterusnya. Saya potong di sini. Catatan pentingnya. Bagaimanapun juga Kristus mengajari kita untuk berterima kasih. Untuk menunjukkan rasa syukur atas anugerah Tuhan yang telah membebaskan kita dari kenajisan. Nah,
Disinilah titik pijak dari persembahan. Ketika kita benar-benar merasakan betapa najisnya kita, seperti seorang yang penuh dengan kusta itu, lalu tanpa berpikir panjang Tuhan bersedia datang dan menjamah menyucikan kita. Bersyukur adalah hal pertama yang pasti akan kita kerjakan. Setidaknya ungkapan tulus akan terpanjatkan kepadanya. Bersyukur kepada Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Yang Maha Kudus dan setia, kami bersyukur penyertaan-Mu ada bersama dengan kami. Bahkan saat ini meskipun kami najis secara rohani, penuh dengan kesalahan dan dosa, namun Tuhan bersedia datang menolong kami. Mungkin waktu yang kami tunggu-tunggu tidak kunjung datang, tapi kami penuh dengan kesabaran dengan teladan kasih-Mu, menunggu Tuhan berkarya. Kami tahu dan kami yakin Tuhan pasti segera datang menjamah dan menolong kami. Maka kami serahkan segala kenajisan kami, ya Bapa, di dalam hadirat-Mu. Tolong kami, sucikan kami. Kami akan melanjutkan hidup kami, keluarga kami, yang penuh dengan pergumulan ekonomi, pergumulan relasi, pekerjaan, dan bermacam-macam, termasuk agenda rencana kehidupan kami. Ajari kami apapun yang terjadi untuk tetap bersyukur. Di dalam nama-Mu, Kristus Sang Penebus, kami berdoa. Amin. Salam Kawilujengan.